Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 7 April 2020, tepatnya di hari Selasa. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Surabaya sejuk nih, serasa di Kota Batu. Walah, apa sih? Enggak segitunya banget kali ya. Ya mirip-mirip. Mirip-mirip ya Pak ya. Kalau enggak ya Malang. Iyalah. Pokoknya 11-12 lah gitu ya. Pendeta Japikir Lumban Raja dari GPPS Tengger pagi hari ini siap berbagi dengan Anda. Apa kabar Pak Japikir? Baik, puji Tuhan. Sehat? Kemurahan Tuhan, sehat. Gimana dengan corona? Ya biarlah corona berjalan dengan corona. Iya. Nggak takut? Ya, yang mau dibilang takut ya takut, tapi takutnya mau diapakan ya tuh. Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa apa-apa. Ya dihadapi saja. Ya gitu. dilewati saja. Tadi kesini nggak takut? Enggak juga. Enggak juga ya. Karena kami social distancing di sini kekasih Tuhan. Kami juga nggak salaman ya Pak ya. Enggak boleh salaman. Nggak boleh salaman ya Pak. Pak Japikir hari-hari ini kan anak-anak libur ya. Belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Lebih suka anak belajar di rumah atau lebih suka anak sekolah Pak? Sebenarnya menurut saya ya kalau di rumah itu ya tentu kita rugi. Kenapa? Kenapa? Pertama Bayar ya? Mereka tidak fokus. Oh, apalagi kalau yang SMK itu kan harusnya kan kebanyakan teori. Bukan praktek bukan teori. Jadi kebetulan anak saya satu SMK. Jadi menurut saya ya gagal satu semester ini mungkin akan banyak teorinya aja. Mereka tidak bisa mengerti apa-apa. SMK apa? SMK 2. Bukan, maksudnya jurusan apa? Mekanik. Wah. Apa TKR? Ya. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Oh, saya baru tahu TKR ya. Ya jelas kamu dulu belum ada paling mesin. Iya, jangan saya dulu belum ada. Paling SMEA apa? Kok tahu sih? Ya iyalah. Tahu paling, ya saya seri berapa gitu. Ya. Pak Japikir hari-hari ini kan banyak gereja ibadah di rumah begitu. Bagaimana dengan di GPPS Tengger? Ya memang saya juga termasuk orang yang taat kepada pemerintah, jadi ya harus dong ya. Ya, jadi ketika pemerintah memberikan apa, maka kita juga harus ikut, mau tidak mau. Itu sebabnya ya memang akhirnya kita ibadah di rumah pakai Zoom meeting. Pakai Zoom meeting ya. Oke. Gimana? Meeting. Lebih efektif mana? Kalau efektif mana jelas di gereja karena ada hukum yang mengatakan tentang pengakuan iman rasuli persekutuan. Jadi bertemu secara fisik. Iya, persekutuan itu kan pertemuan dengan fisik. Aku percaya gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Nah, itu yang kadang-kadang hilang. Jadi kalau orang beribadah di rumah masing-masing, mereka dapat firman, mereka bisa memuji Tuhan, tapi itu berbeda. Tapi hari ini mungkin Tuhan sedang mengizinkan untuk orang-orang yang malas ke gereja itu memahami bahwa memang persekutuan di gereja itu penting. Iya. Dulu ada persekutuan di gereja, mereka online. Malas. Sekarang disuruh online, mereka ke gereja. Kepinginnya ke gereja. Dibalik-balik ya. Oke, pagi hari ini Pak Japikir tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan tentang doa. Iya. Kenapa Pak tertarik dengan topik ini? Ya karena memang anak Tuhan itu solusinya hanya doa. Ya. Gak ada lain ya? Gak ada lain. Iya, doa. Jadi memang ketika anak Tuhan punya masalah, ya jalan satu-satunya adalah doa. Nah itu sebabnya kita ingin bincang-bincang soal doa pagi hari ini. Oke. Kita dasari dari Yesaya pasal 38. Oke. Ya karena doa itu kan banyak, tapi jadi kita memberikan batasannya hanya dari kitab Yesaya pasal 38. Ayat berapa? Mau dibacakan gak ya? Enggak usah. Enggak usah. Langsung ngobrol-ngobrol. Yesaya 38. Itu kisah tentang Hizkia ya. Iya, seluruh sidang jemaat kan sudah tahu, apalagi pendeta-pendeta hamba Tuhan sudah pada sudah tahu di luar kepala. Sudah di luar kepala semua. Sampai lupa.
Kan di luar kepala dia terbang-terbang. Iya, sudah terbang-terbang semua. Itu memang bicara tentang Doa. waktu Hizkia Sakit ya. Sakit, dan Tuhan berbicara kepada dia, Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu bahwa engkau tidak akan sembuh lagi sebab engkau akan mati. Nah, itu yang kisah itu kan. Kemudian Hizkia berdoa. Nah, ketika Hizkia berdoa, maka Tuhan menjawab doanya, yaitu Ya, itu kalau misalnya Tuhan ngomong sama kita jadi posisi di Hizkia gitu. Gimana kira-kira, Pak? ya menurut Kira-kira saya, misalnya Bapak Tuhan bilang gitu sama Bapak? kalau hari ini saya langsung yes gitu. Ah, ya benar. Iya, karena corona ini kan Bikin ngeri-ngeri sedap gitu ya. cuman bojoku kalau tak bilang yes, bojoku ndak terima. Oh, iya dong. Loh, iya siapa Jangan, koncoku jangan, mana. gitu. Oke, kisah Hizkia ini menceritakan bahwa ketika dia berdoa, dia sakit, dia berdoa, Tuhan jawab doanya, ditambah lagi, kan itu awalnya kan memang sudah diputuskan bahwa Hizkia sudah selesai, pokoknya kamu harus pamit sama keluargamu gitu. Iya. Menurut Bapak, kenapa kok Tuhan akhirnya membatalkan apa yang sudah dirancangkan buat Hizkia? Sebenarnya ya itulah sebenarnya yang paling menarik dari bagian itu, sebenarnya kita tidak bertanya tentang itu. Jadi sebenarnya yang paling penting hari-hari terakhir ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya harus berbicara dengan seperti seperti yang sudah dibincangkan di teologi ya, bagaimana sebenarnya ketika kita membicarakan soal Alkitab. Jadi tidak asal ke sana ke sini. Jadi yang paling penting sebenarnya pertanyaannya adalah mengapa Yesaya pasal 38 ini ditulis untuk kita. Sebab ini adalah firman Tuhan. Nah, itu pembahasan yang paling penting sebenarnya, sehingga nanti kita bisa mengerti ya gitu. Jadi mengapa Yesaya pasal 38 ini ditulis? Ya, itu permasalahan. Oke. Ya. Jadi kenapa? Nah, kitab Yesaya itu sebenarnya kan gini. Yesaya itu sebenarnya terbagi dua bagian. Dibagi dengan dua bagian. Ya, bagian yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 39. Itu bicara soal ketika orang Yehuda belum dibuang ke Babel. Ya. Bagian yang kedua pasal 40 sampai 66. Nah, itu surat kepada orang-orang yang dibuang ke Babel bahwa sudah selesai perhambaan mereka. Nah, jadi pasal 1 sampai pasal 39 ini ketika kita belajar hari ini sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada kita, jangan sampai kalian terbuang. Sebab kalau sempat terbuang maka 70 tahun lamanya. Itu sebabnya kalau hamba Tuhan jatuh itu susah untuk mengembalikannya. Kalau anak Tuhan jatuh, itu sulit untuk mengembalikannya. Kenapa? Kalau sudah terbuang, itu 70 tahun dia harus tunggu di Babel. Jadi sebenarnya ketika kita bicara dari pasal 1 sampai pasal 39, sebenarnya kita sedang mengolah diri kita supaya kita tidak tidak terbuang ke Babel. Nah, itu sebabnya pasal ini harus kita pahami, ya, kitab Yesaya ini seperti itu. Nah, kitab Yesaya bagian yang pertama itu sebenarnya dibagi dengan 3 bagian atau 4 bagian saya bilang. Pasal 1 sampai pasal 5 itu bagi saya adalah pendahuluan, sebab tidak seperti pasal 7 sampai pasal 39. Karena itu secara umum disebutkan di pasal-pasal itu. Nah, pasal 6 itu panggilannya Yesaya. Pasal 7 sampai pasal ayat 7 mungkin. Bukan, pasal. Saya bicara soal pasal. Okay. Pasal 7 sampai pasal yang ke-35 itu zamannya Raja Ahaz. Oke. Nah, pasal 36 sampai pasal 39 itu zamannya Raja Hizkia. Nah, menarik kan sebenarnya kenapa dua raja ini dibicarakan dalam kitab Yesaya. Nah, itu menarik sekali. Makanya kita nanti mengerti bagaimana itu doa.
Nah, zamannya Raja Ahaz, ketika kita bicara soal zamannya Raja Ahaz, ketika Ahaz itu, nanti kalau kita melihat di pasal 7, sebenarnya Raja Ahaz itu dikepung oleh Aram dan orang Israel. Tetapi ketika Tuhan menyuruh orang Israel dan Aram untuk mengepung Yehuda, tapi di satu pihak Tuhan berbicara kepada Ahab, kembalilah kepada Tuhan supaya kamu selamat. Ya. Tetapi Ahaz tidak mau, tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan kalau sampai kita baca sampai pasal 35, nah itu yang hebatnya ayat ini. Zamannya Raja Ahaz itu semua dibicarakan sampai ke pasal 35, tapi Ahaz itu tidak bertobat. Nah, waktu dia tidak bertobat, lalu Tuhan berkata, karena kamu tidak mau menerima air Siloam, aku akan memberikan sungai Efrat, yaitu Asyur. Nah, itu sebabnya di pasal-pasal selanjutnya, sebelumnya itu dia bilang, di tanganku ada seorang yang kuat, yaitu Asyur. Nah, Asyur itu sudah dijanjikan kepada Yehuda, bahwa dia akan datang masuk ke Yehuda. Nah, karena mereka tidak mau bertobat itu. Nah, di pasal-pasal ini banyak janji-janji supaya anak Tuhan itu hanya enak kalau, intinya itu gitu. Anak Tuhan itu hanya enak kalau kalian dekat dengan Tuhan. Nah, itu intinya. Tapi Ahaz tidak mau bertobat. Maka ketika dia bilang minta tanda, dia bilang, enggak, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, itu alasan rohani. Tapi sebenarnya dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, setelah habis itu, maka datanglah Raja Hizkia. Nah, situasi Raja Hizkia ini sebenarnya adalah situasi yang akan mengalami kesulitan. Sebab sudah dijanjikan bahwa Raja Asyur akan datang menggempur Yehuda. Ya, itu sebabnya waktu Raja Hizkia masuk, maka kitab Yesaya langsung menceritakan pasal 36, pasal 37 itu menceritakan tentang pengepungan. Kenapa langsung pengepungan? Kenapa tidak membicarakan awal-awal kerajaan Hizkia? Ya, itu karena memang di awal di kerajaannya Ahaz itu sudah disampaikan bahwa Raja Asyur akan datang. Nah, itu yang menariknya kan di situ. Maka ketika kita melihat Raja Hizkia itu langsung kepada pengepungan. Pasal 36, pasal 37 itu langsung pengepungan. Nah, itu sebuah masalah yang dihadapi oleh Hizkia. Masalah yang besar yang dihadapi Hizkia. Bahkan Hizkia sendiri takut. Nah, itu sebabnya ini sambungan kitab Yesaya itu ingin berkata bahwa kita itu kalau dekat dengan Tuhan itu akan punya kehidupan yang indah, yang enak. Masalah seperti apapun beratnya, sebenarnya dengan kita kembali kepada Tuhan itu indah. Ya, masalahnya indah menurut kita itu adalah kadang-kadang ya konsep berpikir. Tadi Bapak konsep diulang berkali-kali, intinya dekat dengan Tuhan, hidup kita itu indah. Masalah apapun yang terjadi tetap indah. Konsep berpikir kita, kalau dekat dengan Tuhan itu enak, indah, itu berarti tidak ada masalah. Oh, tidak. Konsep yang salah itu ya. Tidak. Kita harus mengganti pola pikir kita ya. Ya, jadi gini, saya ingin ceritakan tentang Hizkia. Kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja dan Tawari, sebenarnya hari pertama dari pemerintahan Hizkia itu langsung mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa dia akan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kemudian dia merayakan Paskah. Kemudian dia membuang semua Baal-Baal. Nah, itu di kitab Yesaya memang tidak dituliskan. Sebab Yesaya ingin menceritakan tentang Raja Asyur yang datang. Dalam pola pikir orang sudah kenal Hizkia, bahwa dari awal pemerintahannya dia cinta akan Tuhan, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, kan punya masalah. Masalah yang besar malah. Tetapi justru ketika masalah yang besar itu, dia mulai dari pemerintahannya mulai takut akan Tuhan dan membuang segala berhala-berhala.
Nah, itu yang hebat bagi dia. Jadi bukan kalau kita takut Tuhan kemudian nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bukan. Bukan itu. Bukan itu. Kita hidup ini tidak menjadi indah kalau seperti itu. Justru yang paling hebat itu ketika ada tantangan, kita bisa lewati. Wah, sukacita kita mesti lebih. Kalau kita tidak pernah kita lewati dan kita berkata bahwa wah hidup enak, ya itu tenang, nyaman. Salah ya. Makanya seorang pelukis membuat damai itu justru ketika burung itu ada di atas di tengah badai, tapi dia ada di dalam sebuah gua gunung itu. Wah, itu justru di situ dilihat damai caranya. Jadi kalau hanya istilahnya tidak ada masalah, kita damai, ya semua orang tahu bahwa itu nggak ada tantangannya ya. Itu bukan damai sebenarnya. Itu sebenarnya gambaran polos. Polos. Pak, apakah berarti setiap kita menyitir apa yang dialami oleh Hizkia dari awal dia memerintah sudah buat perjanjian dengan Tuhan ya untuk menyembah Tuhan gitu ya. Tadi Bapak bilang juga bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak membuat masalah itu hilang dan kita mulus-mulus saja. Nah, ketika kita ada di masalah, oke lah, saya ambil contoh yang sekarang sedang happening lah, sedang marak begitu ya. Banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang kesulitan, Pak, dalam sisi keuangan, dalam sisi usaha dan lain sebagainya terkait dengan wabah yang sedang terjadi. Kadang-kadang hal itu membuat orang itu tidak bisa berdoa, Pak. Apalagi kalau sudah terkena bermacam, sudah sakit, bangkrut lagi, sepi, dan keluarga meninggalkan. Nah, itu kan seperti sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing gila gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya begini. Saya sering berkata kepada jemaat bahwa sebenarnya saya kemarin khotbah tentang raja-raja, karena kami di gereja kami itu kalau Kamis itu saya PA dari kitab raja-raja. Kemudian kebetulan saya masuk di raja-raja pasal yang ke-18, satu raja-raja pasal 18 tentang Obaja. Obaja itu sepertinya takut Tuhan. Kemudian saya sandingkan dengan kitab Wahyu pasal 3 mulai 16. Itu tuh jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia itu mengaku bahwa dia sudah kaya. Tentu kaya itu bukan soal uang. Tapi jemaat itu merasa kaya tentang rohani. Tetapi Tuhan berkata bahwa engkau miskin. Engkau melarat, engkau telanjang. Nah, saya bilang kemudian Tuhan menganjurkan bahwa belilah daripadaku emas yang murni. Nah, emas yang murni itu kan biasanya selalu dibakar dulu, baru kelihatan emas yang murni. Kadarnya benar-benar murni. Iya. Memang iman itu tidak dimurnikan dari permasalahan. Tidak. Iman itu datangnya dari pendengaran akan firman. Jadi iman itu adalah pemberian Tuhan melalui firman. Tetapi ujian itu akan membuktikan bahwa iman kita murni. Nah, itu yang betul sebenarnya. Bahwa iman kita murni. Kita seperti emas yang murni, kekristenan kita menjadi seperti emas yang murni. Itu akan kelihatan pada zaman-zaman sekarang ini, model sekarang ini. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah seperti ini, itu akan membuktikan kepada kita apakah kita betul-betul emas yang murni atau kita hanya rumput jerami. Nah, ketika masalah seperti ini, bagaimana ketika Tuhan pemerintah berkata tidak boleh beribadah di gereja, bagaimana kita mau mengatakan seperti apa? Apakah saya harus berkata kepada saudara, oh lawan pemerintah? Oh, itu salah. Iya, salah. Tapi karena sekarang ini sudah terlalu mewah, terlalu maju kita ini sebenarnya. Jadi ibadah itu
seperti orang lain katakan, ada kalanya, bukan berarti saya sudah katakan tadi, bincang-bincang memang jauh tidak enak kalau tidak ibadah di gereja ini. Mungkin ini Tuhan izinkan untuk semua teman-teman yang suka bolos dari gereja itu kan gitu ya. Gini loh enaknya, gini loh perasaannya kalau saudara enggak ke gereja. Dan nanti ada waktunya. Tuhan berkata ada waktunya, mungkin kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan akan firman. Iya kan? Dan mau cari pun nggak ada. Mau cari nggak ada. Itu akan ada masanya. Mau cari nggak ada. Ada masanya. Nah sekarang ujian pertama bagaimana? Iya kan? Ini baru icip-icip ya? Icip-icip itu. Icip-icip ini. Ya, baru icip-icip ini ya, karena tidak bisa ke gereja aja. Nah, itu baru begitu karena musuh yang nggak kelihatan. Iya. Kecil kan? Iya, baru anak-anak Tuhan sekarang kan ya pendeta sudah hebat semua, pakai YouTube semua, termasuk gereja saya. Gereja saya itu ibadah pakai Zoom meeting. Ya? Oh, pakai Zoom meeting. Pakai cuman khotbahnya. Saya bilang kalian duluan ibadah dulu, pujian, doa, kemudian khotbahnya saya buka jam sekian, kita buka khotbahnya. Saya pakai lewat Zoom meeting. Nah, tapi kemudian sesudah itu bagi teman-teman yang tidak sempat, nah bukalah di YouTube atas nama saya. Okay. Nah itu sudah. Baik, ya kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini yang katanya masih icip-icip tadi tentang apa yang akan terjadi di kemudian, bagaimana sikap kita? Dan mungkin ada begitu banyak doa yang mungkin Anda sudah diajarkan dari kecil, sudah Anda naikkan, dan tetap rasa takut itu belum juga hilang, rasa khawatir belum juga hilang tentang kondisi ini. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.